Oke, langkah pertama di sini sudah aku siapkan 115 gram DCC untuk mereknya bebas aja ya teman-teman. Untuk harga yang ekonomis di sini saya pakai merek Mercolet. Setelah diiris tipis-tipis seperti ini, coklat batangnya akan kita lelehkan. Nah, di sini aku lelehkan dengan sistem ditim seperti ini di atas air mendidih. Tambahkan 40 gram mentega tawar, saya pakai yang curah. Untuk rasa yang premium, teman-teman bisa pakai unsalted butter merek Ancor. Pokoknya sesuaikan dengan budget aja ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan sedikit garam untuk penyeimbang rasa. Kemudian aduk-aduk sampai coklatnya meleleh dan lembut. Nah, kalau sudah meleleh dan lembut, angkat dan sisihkan. Biarkan sampai suhu ruang baru bisa kita gunakan ya. Di wadah yang berbeda, masukkan 1 butir telur ukuran besar, setengah sendok teh vanili cair, 55 gram gula halus. Kemudian aduk-aduk dengan whisker saja sampai gulanya benar-benar larut dan tercampur merata. Nah, setelah gulanya benar-benar larut dan tercampur merata, berikutnya masukkan 50 gram tepung terigu protein sedang. Kita masukkan sambil diayak seperti ini untuk memastikan tepungnya tidak menggumpal. Tambahkan 5 gram coklat bubuk, saya pakai yang curah. Seperempat kilogramnya cuma Rp5.000. Untuk rasa yang lebih premium, gunakan coklat bubuk yang premium ya teman-teman. Ayak secara bersamaan. Nah, kalau sudah, aduk-aduk kembali dengan whisker sampai bahan-bahannya menyatu. Kemudian tambahkan coklat lelehnya. Nah, ini sudah hangat atau sudah suhu ruang ya teman-teman. Kita aduk-aduk kembali sampai semua adonannya benar-benar merata. Di sini aku ganti aduknya dengan spatula agar lebih mudah karena teksturnya sudah agak kental ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke plastik segitiga. Nah, seperti ini. Oke, lanjut siapkan loyang. Untuk loyangnya sudah aku alasi dengan baking paper seperti ini. Lanjut, potong ujung plastik segitiganya. Jangan terlalu lebar ya teman-teman. Kemudian semprotkan melingkar di atas kertas rotinya. Caranya seperti di video ya. Untuk besar kecilnya sesuaikan dengan selera saja. Jangan lupa beri jarak agar kuenya nanti tidak berdempetan. Nah, kalau sudah, untuk toppingnya, kebetulan aku masih punya almond slice, jadi aku gunakan almond slice saja. Untuk harga lebih murah, teman-teman bisa gunakan kacang cincang atau keju parut ya. Oh ya, di tahap ini sebaiknya teman-teman sudah panaskan ovennya terlebih dahulu ya. Panaskan di suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah, selama 15 menit agar panasnya stabil. Nah, ini ovennya sudah siap karena sudah aku panaskan sebelumnya. Kita oven satu loyang dahulu. Ini kita oven di suhu rendah atau 130 derajat Celcius api atas bawah selama 30 menit. Nah, teman-teman, ini setelah 30 menit kuenya kita open. Kita angkat dan keluarkan kuenya dari oven, kemudian sisihkan. Nah, saat masih panas seperti ini, kuenya memang masih belum crispy ya teman-teman, tapi nanti setelah dingin akan mengeras dan crispy. Kuenya sudah dingin, kita angkat baking papernya ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah crispy ya. Terlihat kuenya saat dilepaskan tidak ada yang lengket di kertas roti. Tapi kalau setelah di oven selama 30 menit kuenya masih belum crispy, teman-teman bisa oven kembali di suhu yang sama selama 10 menit tapi tanpa kertas roti ya. Oke, berikutnya lanjut oven sisa kuenya sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, seperti ini hasil kuenya setelah matang semua. Keripik brownies kita bisa langsung dikonsumsi. Dan untuk rasanya jangan ditanya ya teman-teman. Meski bahan-bahannya ekonomis, keripik brownies ini insya Allah enak banget. Garing, crispy, dan coklat. Cemilan yang paling laris saat lebaran.
Nah, setelah kuenya mulai dingin, teman-teman harus langsung kemas ke dalam toples agar keripik browniesnya tidak melempem ya. Di sini saya pakai toples tabung ukuran 600 ml seperti ini. Nah, teman-teman, akhirnya keripik brownies kita kali ini sudah selesai kita buat. Selain cocok untuk isian toples lebaran, keripik brownies ini juga laris manis untuk ide jualan. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pertama-tama kita akan buat cream cheese-nya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 150 gram keju oles. Saya pakai Pro Cheese. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula halus. Selanjutnya kita mixer dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur rata dan benar-benar lembut. Nah, setelah lembut, tambahkan 1 kuning telur. Kita mixer kembali dengan kecepatan rendah. Nah, setelah tercampur rata dan lembut, tambahkan 1 sendok makan perasan jeruk lemon, atau kalau nggak ada boleh pakai jeruk peras, dan 1 sendok makan tepung terigu. Kita mixer kembali sampai adonannya tercampur rata dan benar-benar lembut. Nah, kalau sudah, matikan mixernya. Kita aduk lagi dengan spatula untuk memastikan semua adonannya benar-benar larut dan tercampur merata. Nah, kemudian kita masukkan ke plastik segitiga. Nah, seperti ini, dan ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, langkah berikutnya, siapkan wadah, masukkan 200 gram atau 1 bungkus butter margarin. Untuk mereknya bebas ya, bisa pakai Palmia atau Blue Band Cake and Cookie. 130 gram gula halus, di sini saya pakai gula icing. Masukkan sambil diayak agar gulanya halus, tidak ada yang menggumpal. Tambahkan setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi. Kemudian aduk-aduk dan campur adonannya sampai merata dan lembut. Di sini saya aduk dengan whisker seperti ini, teman-teman juga bisa aduk cukup dengan spatula saja. Nah, setelah lembut, masukkan 2 butir kuning telur, 1 bungkus susu bubuk Denkau. Kita aduk kembali dengan whisker sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, masukkan setengah sendok teh atau secukupnya pasta red velvet. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya, tambahkan 265 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan sambil diayak seperti ini. Dan kita masukkan secara bertahap saja ya. Nah, kali ini adonannya akan aku uleni saja dengan tangan agar lebih mudah. Di sini aku uleni sampai tercampur merata dan kalis. Dan untuk tekstur adonannya agak sedikit basah, tetapi masih bisa dipulun seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Dan jangan lupa tutup adonannya dengan kain bersih seperti ini agar tetap terjaga kelembapannya. Lanjut, siapkan loyang, dan ini loyangnya tidak aku olesi apapun ya teman-teman. Kemudian untuk mencetaknya, di sini aku punya cetakan kue semprit seperti ini. Cetakan seperti ini banyak sekali dijual di toko bahan kue ya. Lanjut, isi cetakannya dengan adonan kue, isi sampai benar-benar penuh sambil dipadat-padatkan. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, sebelum kita cetak, pastikan bagian yang bergerigi berada di bagian atas ya. Kemudian tekan adonannya dengan menggunakan ibu jari. Semprotkan sambil mundur seperti di video. Untuk panjangnya sesuaikan selera aja. Nah, kalau sudah, agar lebih rapi, di sini setiap sisi ujungnya akan kita potong menggunakan spatula. Untuk panjangnya kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 cm. Nah, sudah tampak lebih rapi ya. Oke, langkah berikutnya siapkan cream cheese-nya. Kita potong ujung plastik segitiganya seperti ini. Jangan terlalu lebar ya teman-teman.
Kemudian semprotkan di atas kue untuk motifnya bebas. Boleh zigzag seperti ini atau bisa juga model lurus, sesuaikan selera teman-teman saja. Nah, seperti ini dan ini sudah bisa langsung kita oven. Oke teman-teman, kita sudah dapat beberapa loyang seperti ini ya. Oke, lanjut kita oven sama-sama. Jangan lupa pastikan ovennya sudah dipanasi terlebih dahulu kurang lebih selama 15 menit agar suhunya stabil. Baru kita masukkan kuenya, kita oven 2 loyang sekaligus di suhu 130 derajat Celcius api atas bawah kurang lebih selama 20 menit. Atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Oh ya, di menit pertengahan atau 10 menitan kita pindah dan tukar posisinya agar panasnya merata. Setelah total 20 menit kita oven dan ini kuenya sudah matang teman-teman, angkat dan sisihkan. Lanjut oven kue berikutnya sampai semuanya selesai. Nah, seperti ini hasil kuenya setelah matang. Bagian bawahnya terlihat kecoklatan dan ini sudah matang teman-teman. Kuenya akan lembut dan crispy saat sudah dingin. Lepaskan satu persatu kuenya dari loyang. Tunggu sampai kuenya benar-benar dingin, baru kita kemas ke dalam toples. Nah, setelah kuenya dingin, jangan tunggu terlalu lama di luar. Teman-teman harus langsung kemas ke dalam toples agar kuenya tidak melempem. Teman-teman, di sini sudah aku siapkan toples kotak ukuran 500 ml seperti ini. Kita kemas kuenya sampai selesai. Nah, seperti ini. Hasilnya cantik ya? Nah, teman-teman, hasil kue kita untuk satu adonan menghasilkan 2 toples ukuran 500 ml. Dan ini aku buat 2 kali adonan ya. Jadi, nanti resepnya tinggal dikalikan 2. Selain cantik, red velvet cheese ini juga rasanya enak banget. Cocok untuk isian toples lebaran atau bisa juga untuk ide jualan menjelang lebaran. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, langkah pertama di sini sudah aku siapkan 200 gram atau 1 bungkus butter margarin. Untuk mereknya bebas aja. Di sini saya pakai Royal Palmia seperti ini. Kalau teman-teman tidak ada butter margarin, teman-teman boleh pakai full margarin aja. 100 gram gula halus kita masukkan sambil diayak seperti ini agar gulanya halus dan tidak bergumpal. Kemudian aduk-aduk cukup dengan whisker saja sampai tercampur rata dan lembut. Saat mengaduknya tidak perlu sampai mengembang ya teman-teman agar kuenya tidak melebar saat di oven nanti. Nah, kalau sudah tercampur rata dan lembut, sudah cukup. Masukkan 2 butir kuning telur dan secukupnya pasta melon. Kita aduk-aduk kembali dengan whisk sampai tercampur rata. Jika dirasa warnanya kurang cerah, teman-teman bisa tambahkan secukupnya pewarna makanan warna hijau muda. Tapi ini opsional ya teman-teman, pakai pasta melon saja sudah cukup. Aduk-aduk kembali sampai warnanya benar-benar merata. Nah, kalau sudah, tambahkan 1 bungkus susu bubuk Denkau dan 30 gram tepung maizena. Kita ayak kembali untuk memastikan tepung dan susunya benar-benar halus, tidak bergumpal. Oke, berikutnya tambahkan 50 gram keju parut. Di sini saya pakai pro cheese. Kita aduk-aduk kembali dengan whisker sampai tercampur merata. Untuk penambahan keju parut ini wajib ya teman-teman. Ini yang bikin cookies kita rasanya lebih enak dari yang lain. Nah, setelah tercampur rata, tambahkan 300 gram tepung terigu protein rendah. Kita masukkan sambil diayak agar adonannya benar-benar halus. Kita aduk-aduk kembali. Di sini aku aduk dengan spatula saja karena adonannya sudah cukup berat.
Nah, agar lebih mudah di sini akan aku uleni saja dengan tangan, dan ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Pastikan adonannya sudah tercampur merata. Uleni sampai adonannya pas. Jika masih terlalu lembek, teman-teman bisa tambahkan tepung lagi sedikit demi sedikit. Tetapi jika masih kering, biasanya akan aku tambahkan margarin. Sampai adonannya pas, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kering. Nah, seperti ini, kalis dan bisa dipulung. Nah, ini sudah cukup ya. Kita tutup adonannya dengan kain bersih agar tetap lembab. Oke, berikutnya siapkan loyang. Kemudian untuk takarannya, di sini saya memakai sendok takar ukuran 5 mili seperti ini. Kita ambil adonannya 1 sendok takar peres. Kemudian bulat-bulatkan. Bulatannya bebas aja, tidak usah terlalu bulat yang sempurna. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai kita bulat-bulatkan semua. Berikutnya di sini sudah aku siapkan kurang lebih 300 gram sprinkle warna-warni seperti ini. Dan siapkan loyang kembali. Untuk loyangnya ini tidak aku olesi apapun ya teman-teman. Kita ambil satu bulatan, kemudian baluri dengan sprinkle warna-warni sambil sedikit ditekan-tekan ya, agar sprinklenya menempel ke adonan. Kemudian bulat-bulatkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu letakkan di atas loyang. Kemudian untuk cetakannya saya punya paralon bersih seperti ini. Ini dengan diameter 3 cm. Lalu tekan-tekan adonannya dengan ujung sutil kecil agar permukaan adonannya rata. Baru tekan bagian tengah-tengahnya untuk membuat sebuah lubang. Nah, seperti ini hasilnya. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, seperti ini hasilnya, sudah dapat 3 loyang dan ini bisa langsung kita oven. Teman-teman, di sini ovennya sudah aku panaskan kurang lebih 15 menit sebelumnya agar panasnya stabil. Kita oven kuenya di suhu rendah. Di oven saya 130 derajat Celcius, api atas bawah, selama 30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan kalau di oven tangkring, sama ya teman-teman, harus dipanaskan terlebih dahulu selama 15 menit. Nah, setelah panasnya stabil, baru masukkan kuenya ke oven. Di sini aku oven di rak bagian paling bawah dan paling atas dengan api kecil selama 25 menit. Jangan lupa di pertengahan oven, loyangnya ditukar posisinya agar matangnya merata. Teman-teman, kembali ke oven listrik ya. Ini setelah 30 menit kita oven, kuenya sudah matang, angkat dan sisihkan. Lalu oven kue berikutnya sampai selesai. Nah teman-teman, ini kue kita sudah matang semua. Kita sisihkan agar kuenya menjadi dingin, baru akan kita beri topping ya. Oke, sambil menunggu kue kering kita dingin, di sini sudah aku lelehkan 1 batang coklat batang rasa melon. Untuk cara melelehkannya sudah sering aku share di video-video sebelumnya ya. Nah, setelah coklatnya mulai hangat, selanjutnya masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, cookies kita setelah dingin hasilnya tetap cantik dan tidak gosong ya. Ini sudah matang dengan sempurna. Ambil coklat lelehnya, kemudian potong ujung plastik segitiganya. Potong kecil aja, jangan terlalu lebar ya. Kemudian semprotkan coklat lelehnya ke atas cookiesnya, seperti di video ya. Sebelum coklatnya mengeras, ratakan dengan lidi tusuk gigi agar lebih rapi dan cantik.
dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, setelah cookiesnya selesai kita beri topping semua, biarkan beberapa saat di suhu ruang agar coklat lelehnya kering dan set. Jangan disimpan di lemari es ya teman-teman, agar sprinklenya tidak basah. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini. Setelah coklatnya kering dan set, kuenya cantik, lembut, dan ngeprul. Dan ini siap untuk kita masukkan ke dalam toples ya. Kita susun kuenya di atas toples. Ini aku pakai toples ukuran 500 ml. Untuk satu adonan menghasilkan 2 toples ukuran 500 ml seperti ini. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, siapkan teflon. Masukkan 500 gram tepung sagu atau tapioka. Kita akan sangrai terlebih dahulu tepung sagunya sampai matang. Tambahkan potongan daun pandan agar tepungnya lebih wangi. Kemudian nyalakan api kompornya. Kita sangrai dengan api kecil sampai matang atau sampai tepung sagunya terasa ringan dan daun pandannya jadi mengering. Kita masak sambil terus diaduk-aduk agar tepungnya tidak gosong. Di sini aku masak kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Nah, kira-kira sampai daunnya mengering seperti ini dan tepungnya sudah berasa ringan, ini tandanya tepung kita sudah matang. Angkat dan sisihkan. Biarkan sampai tepungnya dingin atau suhu ruang baru bisa kita gunakan ya. Oke, di wadah yang berbeda masukkan 100 gram margarin, 150 gram gula halus. Oh ya, gula halus ini saya dapatkan dari gula pasir biasa. Kemudian di blender sampai halus. Teman-teman juga bisa pakai gula halus yang siap pakai ya. Tambahkan setengah sendok teh pasta susu untuk rasa yang lebih wangi. Setengah sendok teh pasta stroberi. Nah, di sini aku juga tambahkan pewarna merah rose secukupnya agar warnanya lebih cerah. Tapi ini opsional ya teman-teman. Jika tidak berkenan, cukup pakai pasta stroberi saja. Kemudian aduk-aduk kembali hingga lembut dan tercampur merata. Untuk rasa lebih creamy, tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Aduk-aduk lagi kembali sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah, baru masukkan 500 gram tepung sagunya. Dan ini sudah suhu ruang ya teman-teman. Masukkan semuanya aja. Lalu kemudian tambahkan 100 ml susu full cream cair. Kemudian aduk-aduk dengan spatula. Oke, lanjut kita uleni dengan tangan saja ya teman-teman. Ini tangan saya sudah bersih ya. Uleni sambil diawur-awur seperti ini hingga terbentuk butiran-butiran halus. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Dan untuk hasil yang lebih halus, butiran tepungnya akan kita saring saja seperti di video. Dan ini wajib ya teman-teman. Saring hingga semua tepungnya habis. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Setelah kita saring, butiran pasirnya lebih halus dan lembut. Dan ini sudah siap untuk kita cetak. Oke, di sini sudah aku siapkan cetakan seperti ini. Untuk motif cetakannya bebas aja teman-teman, sesuai selera atau sesuaikan dengan yang ada aja di rumah. Tuang tepungnya ke cetakan. Kemudian tekan pelan-pelan sampai padat. Nah, setelah padat, rapikan dengan scraper. Nah, seperti ini. Kemudian lepaskan kuenya dari cetakan. Caranya seperti di video ya. Nah, ini hasil kue cetakan kita. Ini kita sudah dapat beberapa kue dan lanjut kita tata ke loyang.
Sudah dapat 2 loyang teman-teman, dan ini sudah siap untuk kita oven ya. Sebelumnya ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu selama 15 menit agar panasnya stabil. Nah, setelah panasnya stabil, kita oven kuenya. Di sini aku masukkan ke bagian rak paling bawah dan rak bagian atas. Kita oven di suhu rendah yaitu 130 derajat Celcius selama 35 menit. Nah, teman-teman, ini setelah 35 menit kuenya kita oven. Kita keluarkan kuenya dari oven ya. Nah, terlihat ya teman-teman, kuenya sudah kering dan ini sudah matang sempurna. Kuenya akan kita sisihkan, kemudian aku pindahkan ke cooling rack sampai benar-benar dingin sebelum dikemas ke dalam toples. Nah, teman-teman, setelah kuenya dingin, akan kita tata ke dalam toples. Di sini sudah aku siapkan toples kotak akrilik atau toples nastar dan cookies ukuran 18 x 12 dengan tinggi 2,5 cm seperti ini. Untuk link pembeliannya nanti aku sematkan di kolom deskripsi ya. Nah, hasilnya cakep banget, pinky-pinky dengan rasa susu. Dan untuk satu adonan ini menghasilkan 3 toples, tapi untuk satu toples tidak penuh ya teman-teman, karena sudah dicicipi anak-anak. Nah teman-teman, akhirnya resep kue bangkit susu stroberi kali ini sudah selesai kita buat. Bagaimana? Resepnya benar-benar mudah ya, hasilnya cantik banget, dan untuk rasanya insya Allah enak banget. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir, semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.